Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita At-Tadribu Ats-Tsalits, latihan yang ketiga. Ajib, jawablah. Ajib artinya jawablah. Aina jalasatil usratu ba'da salatil isya? Aina jalasatil usratu ba'da salatil isya? Aina artinya di mana? Jalasat artinya duduk. Al-usratu artinya keluarga. Di sini harusnya jalasat. Tapi ada kasrohnya jalasatil usrah karena di sini sukun ketemu sukun. Jalasat sukun, di atas tak sukun. Kemudian al-usrah sukun. Nah, tidak bisa dibaca kalau sukun ketemu sukun. Jalasat al-usrah, gimana caranya membacanya tidak bisa. Maka kalau sukun bertemu sukun kaidahnya berubah menjadi kasroh, jalasatil usratu. Aina jalasatil usrah ba'da salatil isya? Al-usrah artinya keluarga, ba'da artinya setelah, salatil isya artinya salat isya. Kemudian berikutnya, madza ta'malul usratu fil masa? Tentunya di sini jawabannya silakan dicari dan dikerjakan. Dikerjakan, dicari di teks yang tadi atau yang sebelumnya telah kita baca di dalam pelajaran kita ini. Madza ta'malul usratu fil masa? Apa yang keluarga kerjakan pada sore hari? Apa? Madza ta'malu? Al-usratu keluarga, ta'malu bekerja. Apa yang keluarga kerjakan? Fil masa pada sore hari. Fi artinya pada, al-masa artinya sore hari. Kemudian madza yaqra'ul abu fil masa? Apa yang ayah baca? Yaqra'u artinya baca. Membaca. Al-abu artinya ayah. Apa yang ayah baca? Fil masa pada sore hari. Kemudian setelah itu, madza qala al-abu libnihi al-ghabi indama qala kuntu fi suqin? Madza, apa? Qala al-abu, apa yang ayah katakan? Qala artinya berbicara. Qala artinya berbicara. Madza qala al-abu libnihi? Apa yang ayah katakan libnihi kepada anaknya? Al-ghabi, yang bodoh. Atau ya yang bodoh, indama ketika ia berkata kuntu fi suqin, kuntu artinya aku tadi, kuntu menunjukkan telah lampau, kuntu fi suqin, di pasar. Ini jawab, silahkan dijawab sendiri ya, latihan. Wa madza qala al-ibnu indama qala abuhu zidil alifa wal lama? Dan apa, wa madza, dan apa yang dikatakan oleh anak? Madza qala al-ibnu, apa yang dikatakan oleh anak? Indama, ketika ayahnya berkata padanya, qala berkata lahu kepadanya, abuhu ayahnya, zid tambahkan al-alif wal lam, alif dan lam. Nah, intinya madza qala al-ibn wa madza qala al-ibnu indama qala lahu abuhu zidil alifa wal lam? Apa yang dikatakan oleh anak ketika ayahnya berkata padanya, tambahkan al-alif dan al-lam. Mal kalimatus sahihatu? Ma al-kalimatu as-sahihatu? Apa kata yang benar? Mal kalimatu as-sahihatu. Kemudian mata qamatil usratu lin-naum? Kapan keluarga bangun untuk kapan keluarga? Mata artinya kapan. Qamatil usrah, keluarga tidur. Kapan keluarga tidur? Qamat di sini artinya berangkat atau beranjak untuk tidur. Kemudian yang berikutnya halaman nomor 8, madza qala al-abna'u lil abi wal ummi 'inda an-naum? Apa yang anak-anak katakan kepada ayah dan ibu ketika tidur, pada saat tidur, menjelang tidur? Apa yang mereka katakan? Kemarin sudah dibahas, saya jelaskan bahwa ada kata yang biasa digunakan untuk orang yang akan tidur.
Mal qissatu allati a'jabat Bakra. Mal qissah, apa cerita yang a'jabat Bakran, yakni yang menarik bagi Bakar. Limadza, kenapa? A'jabatil qissatu Bakran, kenapa kisah itu atau cerita itu menarik bagi Bakar. Kemudian halaman berikutnya, At-tadribu ar-rabi'u. At-tadribu ar-rabi'u artinya latihan yang keempat. Had atau hati as'ilatan lil ajwibatil atiyah. Hati as'ilatan lil ajwibatil atiyah. Berikan, hat artinya berikan, as'ilatan soal-soal. Jadi di sini diminta soal. Jadi tugas yang latihan keempat ini adalah membuat soal untuk jawaban yang berikut ini. Jawaban-jawaban lil ajwibah, untuk jawaban-jawaban berikut ini. As'ilah jamak dari soal. Soal satu, kalau banyak pertanyaannya as'ilah. Jadi soal artinya pertanyaan, satu pertanyaan, kalau banyak as'ilah. Jawabun, satu jawaban, kalau banyak ajwibah. Na'am a'jabatil qissatu Bakran. Na'am a'jabatil qissatu Bakran. Iya, kisah itu atau cerita itu menarik buat Bakar. Bakar nama orang. Kam, hal, man. Kam artinya berapa, hal artinya apakah, man artinya siapa. Nah, di sini kita gunakan kata hal. Hal a'jabatil qissatu Bakran, apakah kisah itu menarik bagi Bakar? Jawabannya na'am a'jabatil qissatu Bakran. Ini harus difahami. Kita buat pertanyaan. Fatimatu tushahidu tilvizyon. Fatimah, tushahid artinya menonton. At-televizyon artinya televisi. Kaifa atau ma atau madza. Ya, kaifa artinya bagaimana, ma artinya apa, madza artinya apa. Bagaimana atau madza tushahidu Fatimah? Kita bisa tanyakan apa yang sedang disaksikan oleh Fatimah. Fatimah tushahidu at-televizyon. Kemudian as-sa'atul an ats-tsaminah masaan. Sekarang al-an, sekarang as-sa'atu jam 8 sore. Jam 8 sore atau jam 8 malam. Jam 8 maksudnya di sini malam, ya. Kam, mata, aina. Kam artinya berapa, mata kapan, aina artinya di mana. Jadi bisa kita jawab. Jawabannya adalah kam as-sa'atul an. Atau kita buat pertanyaan, kam as-sa'atul an, jam berapa sekarang. Unwanul qissati al-waladul ghabiyyu. Judul cerita atau judul cerita adalah anak yang bodoh. Limadza, ma, hal. Hal artinya apakah, limadza kenapa, ma artinya apa. Nah, di sini yang tepat adalah ma. Kita pilih ma. Kenapa? Karena sesuai ma unwanul qissati, apa judul kisah atau cerita, maka jawabannya unwanul qissah, jawab judul cerita al-waladul ghabi, anak yang bodoh. Tanamul usratu tanamul usratu as-sa'at al-ashirata masaan. Keluarga tidur, tanam artinya tidur, al-usrah keluarga, jam 10 malam. As-sa'at al-ashirata masaan. Nah, ini pertanyaannya. A artinya apakah, mata artinya kapan, man artinya siapa. Kita pilih tentunya mata, kapan. Mata tanamul usrah, kapan keluarga tidur, tanamul usratus sa'at al-ashirah masaan. Tajlisul usratu ba'dal isya fi madkhal al-bait. Keluarga duduk ba'dal isya, setelah isya, di madkhal al-bait artinya ruang masuk rumah, artinya ruang tamu. Di sini bisa ditanya dengan kata aina. Aina artinya di mana, limadza artinya kenapa, kam artinya berapa. Jadi kita pakai aina. Aina tajlisul usrah ba'dal isya.
Jawabannya tajlisul usratu ba'da al-isya fi madkhali al-bait. Kemudian setelah itu na'am artinya iya, dhahikal abu, ayah tertawa. Nah, di sini pertanyaannya atau pertanyaan yang tepat adalah A. Apakah adhahikal abu, apakah ayah tertawa? Jawabannya iya, ayah tertawa. Man min aina, di sini bukan man aina tapi min aina. Min aina artinya ini dibetulkan, min aina pakai kasrah, dari mana? A artinya apakah, madza artinya apa. Kemudian tarakal abul jaraida liyas'ala bakran. Ayah meninggalkan atau membiarkan al-jaraid artinya koran-koran untuk bertanya pada Bakar. Hal, kaifa, madza. Hal artinya apakah, kaifa artinya bagaimana, madza artinya apa. Jadi hal tarakal abul jaraida, apakah ayah meninggalkan koran, atau ya kaifa, hal lebih tepat insyaallah. Kalau kaifa artinya bagaimana, kalau madza artinya apa. Kemudian setelah itu azhabu ilal jami'ati bil hafilah, aku pergi ke universitas dengan bis. Azhabu, aku pergi, ilal jami'ah, ke universitas dengan bis. Kaifa, bagaimana, mata, kapan, aina, di mana. Ini yang tepat kaifa. Kaifa tadhhabu anta, bagaimana kamu pergi ilal jami'ah. Adhabu, aku pergi, ilal jami'ah bil hafilah. Al-ummu hiya allati takhitu ath-thiyaba. Ibu adalah yang menjahit baju. Al-ummu, ibu adalah yang menjahit baju. Limadza, man, tentunya man. Limadza, kenapa, ma apa, man, siapa. Siapa? Manillati takhitu thiyab. Siapa yang menjahit baju? Jawabannya al-ummu hiyallati takhitu thiyab. Ibu adalah yang ibulah yang menjahit baju. Kemudian setelah itu ana minas Saudiyah. Ana minas Saudiyah. Aku dari Saudi. Jawabannya min aina anta, dari mana kamu. Ini dibetulkan, bukan man tapi min. Yang benar min, ya. Min aina anta, dari mana kamu. Ana minas Saudiyah, aku dari Saudi. Hal artinya apakah, di sini tidak tepat. A artinya apakah juga. Kemudian setelah itu at-tadribu al-khamis, latihan yang kelima. Ini dikerjakan. Silahkan sekarang sedikit demi sedikit akan saya kurangi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan agar bisa sendiri latihan secara mandiri. Silahkan dilihat teksnya, kemudian beri jawaban yang tepat dan pilih. Alamat fahmul maqru artinya pemahaman teks bacaan. Itu artinya fahmul maqru. Alamata sahih, letakkan tanda benar as-sahih amamal ijabatis sahihah, di depan jawaban yang benar. Jadi ini untuk jawaban yang benar. Ba'da salatil isya, setelah salat isya, tajlisul usrah fil hujratil qiraah. Ini silahkan diisi sendiri. Setelah sholat isya, apa yang dilakukan oleh keluarga? Ini diisi sendiri. Sudah kita jelaskan, silahkan dilihat di buku. Kemudian yang kedua, jalasatil bintu. Anak duduk, apa yang dilakukan? Taqra'ul jaraid, membaca koran, tusyahadu televisiun, menyaksikan televisi, atau tal'ab bit ta'irah, atau bermain kapal-kapalan. Nah, ini yang dipilih. Yang ketiga, thalathah, qala al-waladul ghabiyyu fil marratil ula.
Anak yang bodoh mengatakan pada pertama kali ia katakan ya. Qala berkata al-waladul ghabi, anak yang bodoh pada pertama kali ditanya dia menjawab apa? Kuntu fi suqin atau fi suqal atau fi suqi. Nah, itu dijawab sendiri. Lihat di buku. Jawabannya insyaallah ada. Kemudian qala al-abna, anak-anak berkata, syukran laka ya abi. Terima kasih wahai ayahku. Afwan ya walidi. Maaf wahai ayahku. Tusbihu ala khairin ya abi. Nah, ini sudah dipelajari, silahkan dilihat di teksnya juga. Kemudian jalasal abu, ayah duduk. Apa yang dilakukan ayah? Yaqra'u majmu'atan minal qasas, membaca kumpulan cerita. Yaqra'u majmu'atan minal jara'id, membaca kumpulan koran. Yatakallamu ma'a Sa'id, berbicara dengan Sa'id. A'jabatil qissatu Bakran, kisah atau cerita itu menarik buat Bakar, untuk Bakar sangat menarik. Li'annal waladal ikhtasar, karena anak itu meringkas. Li'annal walada ghabi, karena anaknya bodoh. Li'annal walada atal, atau memperpanjang, karena anak itu memperpanjang bicaranya. Mana yang benar? Silahkan dicari di teks yang telah kita pelajari. Kemudian berikutnya at-tadribu as-sadis. At-tadribu as-sadis, latihan yang ke-6. Akmil, sempurnakanlah. Tarakal abul jaraida wa nuqat bakran. Apa artinya? Silakan juga nih diisi sendiri. Ya. Lihat di pelajaran yang telah diajarkan di teksnya, kemudian usahakan untuk mengisi. Kana li ahadil aba, seorang ayah memiliki dahulu kala, seorang ayah memiliki anak, ibnun anak, li ahadil aba, salah seorang ayah. Li ahadi artinya salah seorang. Al-aba artinya ayah, memiliki disini kata li di sini. Li artinya memiliki. Li ahadil aba, salah seorang ayah memiliki, gitu. Ini semua artinya seperti itu. Salah seorang ayah memiliki. Ibnun, anak laki-laki. Titik, silakan diisi. Wa kathiru, dan banyak, titik. Ini diisi sendiri. Qala al-abu libnih, ayah mengatakan pada anaknya, atau ini abu, ya bukan abin, salah. Qala al-abu, ayah berkata kepada anaknya, zid, tambahkan nuqat, titik, walam. Kemudian yang keempat berikutnya, qala al-abu libnihi, ayah berkata kepada anaknya, idza takallamta nuqat, kalau engkau berbicara, titik, lanjutkan. Kemudian a'jabatnil qissatu, kisah itu atau cerita itu menarik buatku, li'annal walada, karena anak itu, titik, walam yakhtasir, dan tidak meringkasnya. Apa? Jawabannya silakan dicari di teks yang telah kita pelajari sebelum ini. Kemudian nuqat al-qissatu al-waladu al-ghabi. Al-qissah artinya cerita, al-waladul ghabi, anak yang bodoh. Kemudian qala, dia berkata, syukran nuqat, syukran laka ya Bakar, terima kasih untukmu wahai Bakar. Wa qala Bakar, dan Bakar berkata, nuqat ya walidi, wahai ayahku. Qala al-abu, ayah berkata, iqra' li qissatan, bacakan untukku sebuah kisah. Iqra' li, bacakan untukku sebuah cerita. Titik, ya Bakar, wahai Bakar. Qala al-abna'u, anak-anak berkata, nuqat ala khairin ya ummi. Ala khairin, dalam keadaan baik, wahai ibuku. Nah, ini silakan diisi sendiri karena kita telah mempelajari hal tersebut. Kemudian at-tadribus sabi', latihan yang ke-7. At-tadribu as-sabi', latihan ke-7. Kawwin jumala. Kawwin jumala artinya adalah
bentuk kalimat. Lam atala yakhtasir al-walad wa. Buat kalimat. Walam yakhtasir. Walam yakhtasir. Ini atala al-walad. Anak itu panjang lebar. Walam yakhtasir, dan tidak meringkas. Nah, disusun menjadi kalimat yang sempurna. Kemudian tusbihina ala khairin ya ummi. Pagi yang cerah untukmu wahai ibu. Kemudian sa'atin an ba'da rawwihul quluba rawwihu sa'atan rawwihu, istirahatlah sa'atan ba'da ini yang tepat adalah rawwihu anil qulubi ya, artinya istirahatkanlah hati kita, pikiran kita, sa'atan ba'da sa'ah, dari waktu ke waktu. Kemudian min yaqra'u talibu, murid membaca, majmu'atan, kumpulan atau kumpulan, minal qasas, dari cerita. Membaca sejumlah cerpen, cerita pendek atau cerita. Kemudian berikutnya qara'a Bakrun, Bakar membaca kisah al-waladi al-ghabi, anak yang bodoh. Kemudian setelah itu Sa'id yal'abu bitta'irah, Sa'id bermain kapal-kapalan. Wal ummu, dan ibu, takhitu thiyaba, menjahit pakaian. Kemudian wa tushahidu fi al-usratu tajlisu al-masa televizyon. Tushahidul usratu tajlisu al-usratu, keluarga duduk, fil masai, pada sore hari atau pada malam hari, wa tushahidu, dan menyaksikan at-televizyon, televisi. Kemudian setelah itu at-tadrib ats-tsamin, latihan yang ke-8. Ba' kulla kalimatin fi jumlatin, letakkan setiap kata di kalimat. Ba' kulla kalimatin fi jumlatin. Nah, ini disuruh buat kalimat. Takhitu, silakan buat kalimat sendiri. Artinya takhitu artinya menjahit, ya. Al-ummu takhitu thiyab, ibu menjahit baju, misalkan. Tusyahidu, menyaksikan. Yatruku, meninggalkan. Unwan artinya adalah alamat. Qissah artinya kisah atau cerita, ya. Ini silahkan dibuat kalimat. Yal'abu artinya bermain. Syukran artinya terima kasih. Yas'alu, meminta atau bertanya. Ghabiyun artinya bodoh. Khairun artinya adalah baik. Kemudian setelah itu at-tadribu at-tasi', latihan yang ke-7. Latihan yang ke-9, afwan. At-tadribu at-tasi', latihan yang ke-9. Iqra, bacalah, wadhkur naw'al mad, dan jelaskan naw', bentuk daripada mad. Mad artinya yang panjang, yang dibaca panjang, ya. Jadi mad ada 3 di sini disebutkan, alif, waw, dan ya. Dan ini seperti ya tulisannya. Contoh unwan. Unwan di sini ada ini alif ini. Kemudian takhitu, menjahit, ini ya. Ini yang memanjangkan dia, ya. Takhitu, ya. Takhitu. Ada ya-nya. Kalau tidak ada ya, tidak panjang. Di sini yang memanjangkan dia huruf ya. Kemudian majmu'atun, ini huruf waw di sini.
ya. Kemudian tusbihina, huruf ya panjangnya. Fasuliyah, huruf waw. Panjangnya yang buat panjang huruf waw. Atala, atala huruf alif. Jami'ah huruf alif. Ladhidh huruf ya. Yaqulu huruf waw. Surun, pagar, ya, huruf waw. Kemudian setelah itu tobashir, kapur, pakai huruf ya. Ta'am artinya makanan, pakai huruf alif hamzah. Wudu'un, huruf waw, berwudu. Mawa'id artinya janji-janji waktu atau waktu-waktu. Mawa'id, huruf ya di sini. Dan huruf alif, ini huruf alif, ini huruf ya yang memanjangkan. Ya. Allahu a'lam. Sampai di sini insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain.